Halo everyone, video ini adalah pembahasan soal latihan PAT Kimia kelas 11 part 2-nya. Untuk part 1-nya sudah di-upload videonya, linknya bisa kalian cek di deskripsi box ya. Oke. Nah, soal-soal ini hampir mirip 100% ya, 100% ya, hampir mirip 100%. Maka simak video ini sampai akhir ya untuk nomor 6 sampai dengan nomor 10. Sebelum kita lanjut, kalian boleh dukung channel Smart Kimia ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen di deskripsi box ya. Baik, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Langsung kita masuk ke video pembahasannya. Ya, soal nomor 6 ya, lanjutan dari part 1. Nah, soalnya adalah derajat ionisasi dari asam sianida sebanyak 0,27 gram ya HCN dengan Mr27 yang dilarutkan ke dalam air sehingga volume larutan menjadi 1 liter adalah diketahui KaHCN 4 kali 10 pangkat min 6. Oke, di sini diminta untuk mencari derajat ionisasi atau alfa. Nah, untuk alfa ya bisa kita cari dengan menggunakan persamaan akar Ka dibagi dengan Ma. Nah, ya, akar Ka dibagi dengan Ma. Untuk Ka sudah diketahui di soalnya ya 4 kali 10 pangkat min 6, sedangkan Ma-nya ini belum diketahui. Maka Ma kita cari terlebih dahulu ya, polaritas dari HCN atau Ma. Nah, bisa kita gunakan dibagi Mr ya, kali 1000 ya, per V. V-nya ini dalam mililiter ya, dalam mililiter. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya ya, gramnya ini diketahui 0,27, kemudian mr-nya diketahui sebesar 27 dikali 1000, kemudian volumenya adalah 1 liter, kita jadikan mililiter yaitu 1000. Nah, tinggal kita coret-coret 0,27 dibagi 27 hasilnya adalah 0,01 atau saya tuliskan 10 pangkat min 2M. Ini kita masukkan ya. Sama dengan akar Ka. Nah, Ka-nya adalah ini ya. 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan Ma-nya yaitu 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 4. 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah akar 4 itu 2 ya, kali 10 pangkat min 2. Nah, ini adalah alfanya. Biasanya derajat ionisasi ini diminta untuk diubah dalam bentuk persen ya. Nah, ketika kita sudah menemukan derajat ionisasinya, kita ubah ke dalam bentuk persen, tinggal kita kalikan 100% ya. Jadi alfa ya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan 100%. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2%. Itu ya, diminta untuk mengubah atau menyajikan dalam bentuk persen. Oke, itu untuk soal nomor 6. Langsung lanjut ke soal nomor 7, akan kita videonya tidak terlalu panjang ya. Oke, soal nomor 7 ya, perhatikan tabel data pengenceran beberapa larutan dengan pH sebelum pengenceran. Nomor 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ditanya berdasarkan data tersebut urutkan pH setelah pengenceran dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Jadi di sini diminta untuk mencari terlebih dahulu pH setelah pengenceran ya. Ini larutannya adalah H2SO4 itu asam, HCl asam, NaOH ini basa, CaOH2 kali ini basa. pH awalnya ya sebesar 2, 3, 12, 12 dengan pengenceran 100 kali, 10 kali, 10 kali, 100 kali. Oke? Nah, kita bahas ya untuk yang pertama dulu ya, yaitu H2SO4. Nah, H2SO4 ya dengan pH awalnya itu sebesar 2 ya, pH awalnya itu sebesar 2. Nah, maka di sini kita langsung tahu ya, langsung bisa mengetahui bahwa jika pH-nya 2, maka konsentrasi H plus-nya ya itu sama dengan 10 pangkat min 2. Kan konsentrasi H plus itu kan persamaannya kan min log ini ya. Untuk H2SO4 ini kan dia ini ya, apa namanya? Termasuk dalam asam kuat ya. Jadi untuk mengetahui konsentrasi H plus kan ini
ini ya, untuk pH-nya kan min log konsentrasi H+ ya. Nah, jadi ya. Nah, kemudian kita uraikan ya di sini ya. Konsentrasi H+ katakanlah di sini X ya, X itu valensinya ya dikali dengan Ma ya. Kita gunakan rumus ini kenapa? Karena H2SO4 ini adalah termasuk dalam asam kuat. Nah, ketika H2SO4 ini kita dan juga SO4. Nah, di sini valensi asamnya ya di sini adalah 2. Jadi di sini terus konsentrasi H+-nya kan ini ya 10⁻², maka kita masukkan dalam sini ya 10⁻². Kemudian X-nya ini adalah valensi dari asam yaitu 2. Ya. Nah, M-nya kita ketahui. Ya, M-nya kita ketahui. 10⁻². Jadi M ya Ma sama dengan ini ya 10⁻². 10⁻² dibagi 2. Hasilnya adalah 5 kali 10⁻⁻3M. Ya. Oke, nah ini adalah konsentrasi dari H2SO4 sebelum pengenceran. Nah, sekarang kita cari dari konsentrasi H2SO4 setelah pengenceran 100 kali ya. Nah, kita ibaratkan untuk pH awal itu volumenya adalah 1 mili ya, 1 mili. Jadi kalau diencerkan 100 kali maka volumenya berarti 100 gitu ya. Oke, jadi di sini ya ketika pengenceran. Nah, ketika pengenceran ya, di sini kita gunakan rumus pengenceran ya M1V1 sama dengan M2V2. Nah, M1-nya ya ini sebelum pengenceran ya, yaitu 5 kali 10⁻⁻3. Kemudian V1-nya tadi ya kita ibaratkan misalkan 1 mili. 1 mili. Maka M2-nya ini kita cari. V2-nya karena dia diencerkan 100 kali, maka V2-nya ya 100 mili gitu ya. Sehingga M2 ya ini sama dengan 5 kali 10⁻⁻3 dibagi dengan 100 ini 10⁻². Nah, gini ya. Hasilnya adalah 5 kali 10⁻⁻5 M. Ya. Ini adalah konsentrasi dari H2SO4 setelah pengenceran. Ya, nah kita hitung pH dari H2SO4 setelah pengenceran ya. Oh, kita hitung ini dulu H+-nya terlebih dahulu biar rinci ya, urut ya. Oke. Konsentrasi H+, ya, konsentrasi H+ sama dengan pakai rumus yang sama tadi ya, X kali Ma atau M2. Nah, ya. X-nya adalah valensi dari asam yaitu 2. M2 ya, M2-nya berarti ini polaritas setelah diencerkan 10⁻⁻5. Ya, hasilnya adalah 10⁻⁻, ya, ini 10 ya, kali 10 kali 10⁻⁻5. Oke, sehingga pH ini sama dengan konsentrasi min log ya, konsentrasi H+, ya. Berarti di sini min log 10 ya, atau 10⁻⁻4 gitu ya. Ini kan sama aja ya, 10⁻⁻4 ya. Oke, jadi pH-nya adalah 4. Oke, jadi ini pH-nya berapa? 4. Gitu ya. Ini untuk caranya. Oke, kemudian kita cari untuk HCl ya. HCl ini pH-nya berapa? Caranya sama seperti tadi ya, di mana HCl ini termasuk dalam asam kuat ketika dia mengion jadi H+ dan juga Cl- gitu ya. Oke, nah pH awalnya adalah 3, maka konsentrasi H+-nya ini adalah 10⁻⁻3 ya, min 3. Ya. Oke, ini kan 10⁻⁻3, berarti ini juga 10⁻⁻3 gitu ya. Atau kalau saya tuliskan seperti ini ya, konsentrasi H+ sama dengan X dikali Ma. Ya, ini biar jelas saja. Nah, X-nya ini adalah valensi dari ini ya, H+ ya, atau katakanlah koefisien dari H+ gitu aja biar gampang ya. 1. Nah, Ma-nya adalah 10⁻⁻3. Jadi sama ya, 10⁻⁻3. Oke, sehingga setelah pengenceran ya, pengenceran pakai rumus M1V1 sama dengan M2V2. Oke, M1-nya ini ya 10⁻⁻3, ya, 10⁻⁻3. Kita ibaratkan untuk pengenceran ini ya, volume awal itu 1, kemudian M2-nya dicari. Nah, diencerkan berapa kali? 10 kali, berarti ini 10 mili. Nah, M2-nya ya, berarti M2-nya adalah ya, tinggal 10⁻⁻3 dibagi 10⁻1 ya, hasilnya adalah 10⁻⁻4. Nah,
Sehingga karena dia valensinya 1 ya, berarti konsentrasi H+ ya, konsentrasi H+ di sini juga ya, kalau saya tuliskan lengkap ya, X kali MA sama ya, sehingga 1 kali 10 pangkat min 4, yaitu 10 pangkat min 4. Maka pH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 4, yaitu 4. Nah, jadi ini tadi 4, kemudian ini juga 4 ya pH-nya ya. Oke, sekarang kita cari untuk pH dari NaOH dan CaOH 2 kali, di mana keduanya merupakan senyawa yang bersifat basa. Oke, caranya juga sama seperti tadi ya, di mana NaOH ya, NaOH memiliki pH awal sebesar 12 ya. Berarti pH-nya di sini pH awal sebesar berapa? 12. Nah, 12. Maka pOH-nya ya, berarti kan 14 dikurangi 12 yaitu 2 ya. Jadi konsentrasi OH-nya ya, OH-nya itu sama dengan berapa? 10 pangkat min 2. Kan gini ya, ini kalau dia di sini diketahui pOH-nya 2, maka konsentrasi konsentrasi OH-nya itu langsung 10 pangkat min 2 gitu ya. Oke. Nah, NaOH karena dia memiliki valensi 1 ya, maka konsentrasi dari OH- ini ya, 10 pangkat min 2 ini ya. Nah, kemudian kita hitung ketika pengenceran M1V1 sama dengan M2V2. Oke, M1-nya itu 10 pangkat min 2, kita ibaratkan volume awal itu 1 mili. Kemudian M2 itu yang kita cari, nah diencerkan berapa kali? 10 kali, berarti di sini 10. Nah, ya, jadi M2 itu sama dengan 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat 1, yaitu 10 pangkat min 3. Oke, jadi di sini untuk konsentrasi OH- karena NaOH ini memiliki valensi 1 ya, berarti ya di sini ya tinggal X ya, atau X kali 10 pangkat min 3, X-nya itu 1 ya, jadi ya sama aja 10 pangkat min 3, ini kan 1. Ya, ini dia 1. Oke, jadi pOH-nya itu min log 10 ya, min log konsentrasi OH-, jadi pOH-nya di sini sebesar 3 ya. Maka pH itu sama dengan 14 dikurangi 3 ya. Jadi hasilnya adalah 11. Maka ini 11 gitu ya. Oke, sekarang kita cari ya, ini tadi 4, ini 4, ini 11. Nah, sekarang CaOH 2 kali. Ya, nah ini saya tuliskan lengkap ya. CaOH 2 kali ya. Kalian tetap tonton video ini sampai habis karena materinya ya, agar tidak setengah-setengah ya. Oke, CaOH 2 kali ini ketika dia mengion akan menjadi Ca2+ dan juga 2 OH- ya. Di sini dia memiliki valensi 2 ya, atau koefisien dari OH-nya itu 2. Oke. Nah, ketika pH-nya itu 12 ya, pH awal itu 12, pH awal ya, pH awal ini sebesar 12 ya, 12, maka pOH-nya ya, pOH itu 14 dikurangi 12. Ya, hasilnya adalah berapa? 2. Sehingga konsentrasi OH- ya, konsentrasi OH-nya ya. Di sini 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 2. Oke. Nah, di mana kita akan mencari konsentrasi awal ya, konsentrasi awal ya. Nah, jika di sini dia termasuk dalam asam basa kuat ya, maka konsentrasi OH- ini bisa kita cari dengan persamaan ya, X dikali MB ya. Nah, konsentrasi OH- di sini diketahui sudah kita cari ya, tadi 10 pangkat min 2 sama dengan X ini adalah valensi dari OH- ya, atau koefisien dari OH- ya, yaitu 2. Nah, ya, jadi 2. MB ini kayak yang kita cari. Nah, sehingga MB-nya ya, MB-nya ini sama dengan 10 pangkat min 2 dibagi 2, hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 3M. Gitu ya. Nah, sekarang ketika pengenceran ya, pengenceran. Nah, pengenceran, nah, kita cari konsentrasi setelah pengenceran ya, yaitu menggunakan persamaan M1V1 sama dengan M2V2. Oke, V2. M1-nya 5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian V1-nya kita ibaratkan 1, M2-nya yang kita cari, kemudian V2-nya diencerkan berapa kali? 100 kali, berarti 10 pangkat 2 gitu ya. Sehingga M2 di sini kita hitung yaitu ya dengan membagi 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 10 pangkat 2, hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 5 ya, 5 kali 10 pangkat min 5 M ya, sehingga kita
bisa mencari konsentrasi OH min setelah pengenceran dengan menggunakan rumus ya X kali MB ya MB. Nah, X-nya atau valensi atau koefisien dari OH min-nya ya. Nah, 2. Kemudian MB-nya kita sudah cari yaitu 5 kali 10 pangkat min 5. Ya, hasilnya adalah 10 ya, 2 kali 5 ini 10 ya, 10 kali 10 pangkat min 5 hasilnya adalah 10 pangkat min 4. Berarti POH ya, POH sama dengan min log 10 pangkat min 4 hasilnya adalah 4 ya. Hasilnya adalah 4. Maka PH nah, PH 14 min 4 ya kan. Nah, hasilnya adalah 10. Berarti ini 10. Tinggal kita urutkan ya, urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ya berarti berdasarkan data tersebut urutkan pH setelah pengenceran. Berarti pH-nya ya di sini ya dari yang terbesar ya, berarti jawabannya ya 11, kemudian 10 ya. Nah, kemudian atau gini ya biar lebih jelas ya. pH ya gitu ya jawabannya ya. pH dari yang paling besar ini NaOH, pH NaOH itu sama dengan 11, pH dari CaOH 2 kali gitu ya sama dengan 10, kemudian pH dari H2SO4 ya sama dengan 4 sama dengan ya berarti gitu ya sama dengan pH dari HCl yaitu 4 gitu ya. Jadi ini ya urutannya ya NaOH, CaOH 2 kali, HCl sama dengan H2SO4 gitu ya. Oke, baik. Untuk soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Seseorang yang mengidap penyakit MA akan merasakan sakit perut ketika asam lambungnya naik. Oleh karena itu, orang yang tersebut akan mengkonsumsi antasida yang bersifat basa supaya rasa sakitnya mereda. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Oke. Jadi ketika ada orang ya dia MAH ya, maka asam lambungnya ini akan naik ya. Siapa sih asam lambung ini? Asam lambung ini senyawanya adalah HCl. Jadi di dalam tubuh kita ini ada HCl ya di dalam lambung kita. Nah, ketika seseorang itu MAH ya, maka HCl ini akan naik. Ya, konsentrasinya di dalam lambung kita itu akan naik. Nah, karena ini merupakan asam ya, asam ya, senyawa yang bersifat asam. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan mengkonsumsi antasida. Antasida ini merupakan senyawa basa, ya, senyawa basa. Dengan kandungan terbesarnya ya atau senyawanya ya itu adalah ALOH 3 kali ya. Jadi ketika konsentrasi asam naik ya HCl naik maka akan dinetralkan ya akan dinetralkan oleh senyawa basa yaitu ALOH 2 kali ALOH 3 kali maaf ya yang terkandung dalam antasida gitu ya. Jadi HCl naik ya HCl naik ya dinetralisir oleh basa ya. Jadi di sini prinsipnya adalah penetralan ya oleh basa yaitu ALOH 3 kali yang terkandung di dalam antasida sehingga seorang tersebut sakitnya akan mereda gitu ya untuk nomor 8. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Berikut ini ya data hasil titrasi HNO3, oh maaf ini harusnya HCl ya, ini harusnya HCl ya, HCl maaf ini tipe ya, dengan larutan NaOH 0,1M. Volume percobaannya 3 kali ya, dia titrasi 3 kali. Kemudian volume HCl yang dititrasi ada 20 ya. Volume NaOH yang digunakan ada 27, 25, 29. Nah, ditanyakan berdasarkan data tersebut ya, konsentrasi larutan HCl adalah oke. Kita gunakan persamaan dalam titrasi ya. Kita sudah punya persamaannya yaitu M1V1 N1 ya sama dengan M2V2 N2. Nah, N2. Oke, M1V1 ini ya untuk yang satu ini kita anggap sebagai HCl ya. Nah, kita anggap sebagai HCl. Kemudian M2, V2, N2-nya ini kita anggap sebagai NaOH ya. Ini NaOH. Oke. Nah, tinggal kita masukkan molaritas dari HCl atau konsentrasi dari HCl yaitu dicari ya. Jadi ini V1 ya. V1 ini berarti volume dari HCl rata-rata dari volume yang digunakan 20 tambah 20 tambah 20 itu 60 dibagi 3, 60 bagi 3 itu 20 ya. 20. N1 ini adalah valensi dari HCl atau katakanlah kalian bisa sangat gampang sekali ya dengan melihat jumlah dari H plusnya ya di sini berapa atau hanya berapa satu ya. Nah, kemudian M2
itu merupakan molaritas dari NaOH ya, molaritasnya itu 0,1. Nah, dikali V2 berarti volume dari NaOH yang merupakan rata-rata dari 27, 25 dan 29 ya. Ini di rata-rata hasilnya adalah 27 ya. Jadi 27 ditambah 25 tambah 29 dibagi 3 hasilnya 27. Ini kita tuliskan 27. Kemudian N2 ini adalah valensi dari NaOH atau katakanlah kalian bisa sangat gampang sekali dengan melihatnya dari jumlah dari OH ya, jumlah dari OH-nya itu 1. Sehingga kita cari di sini ya, M1 sama dengan 0,1 kali 27 kali 1 itu 0, ya. Maaf 2,7 ya, 2,7 sebentar. 2,7 dibagi dengan 20 ya, 20. Oke. Nah, hasilnya adalah 1,35 M. Nah, ini ya, ini adalah jawabannya. Oke. Terakhir untuk soal nomor 10 ya. Sebanyak 40 mili CaOH 2 kali 0,1 M dalam labu Erlenmeyer dititrasi dengan larutan HCl 0,1 M. Setelah penambahan HCl sebanyak 40 mili, maka pH larutan dalam labu Erlenmeyer adalah, nah ini kita juga sama menggunakan persamaan yang sudah kita punya, yaitu M1V1 seperti tadi, dikali N1 sama dengan M2V2 kali N2. Oke. Nah, untuk satu-satunya ini kita ibaratkan sebagai ini ya CaOH ya, CaOH ya. Ini punyanya CaOH 2 kali. Kemudian yang 222 ini punyanya si HCl gitu ya. Ditanyakan pH-nya. Oke, jadi kita cari pH-nya ya. Oh ini ya. Oh ini karena dia sudah diketahui karena dia mencari pH, maka kita bisa gunakan ini ya tabel MRS terlebih dahulu ya. Jadi MRS ya, MRS kita pakai ini ya MRS. Bedanya apa ya? Kalian harus bisa membedakan di sini. Untuk soal nomor 9 kita pakai persamaan ini ya M1V1N1 sama dengan M2V2N2 karena di sini diminta untuk mencari konsentrasi dari larutan HCl gitu ya, dari larutan ini ya asamnya ya atau M1-nya gitu ya. Jadi M konsentrasinya itu tidak diketahui, salah satu tidak diketahui. Tapi di sini ternyata keduanya itu diketahui dan ditanyakan pH-nya. Ya, karena sudah diketahui ditanyakan pH-nya. Ya, berarti ini kita gunakan MRS ya, mula-mula reaksi sisa di mana kita reaksikan terlebih dahulu CaOH 2 kali ya, CaOH 2 kali. Kita reaksikan dengan apa? HCl ya, HCl. Nah, jadi apa ini ya? Jadi apa? Cl2 plus H2O. Oke, ya. Nah, kita buat setara terlebih dahulu Cl-nya 2, berarti di sini Cl-nya harus 2, kemudian hanya itu 4 ya, berarti di sini 4. Sudah setara semuanya ya. Tinggal kita tuliskan tabelnya di sini MRS, mula-mula reaksi sisa. Mula-mula dari CaOH 2 kali di sini 40 dikalikan dengan 0,1 hasilnya adalah 4. Kemudian HCl-nya ini 0,1 dikali dengan 40 itu juga 4 gitu ya. Ini belum terbentuk. Nah, berapa yang bereaksi di sini ya? Kita ambil karena ini keduanya sama ya, tapi kita lihat koefisiennya ya. Berarti ini 4 milimol itu untuk 2 koefisien ya. Ini 4 milimol untuk 1 koefisien. Maka kita pilih yang mana? Kita pilih yang 4 untuk 2 koefisien ya. Kenapa? Kalau kita pilih 4 untuk 1 koefisien ya, misalkan di sini 4. Jadi nanti di sini 2 kalinya berapa? 8 kan nggak mungkin ya. Masa kita punya mula-mulanya 4 tapi yang bereaksi 8 kan tidak mungkin. Ibaratnya gini, kita bahannya itu 4 gram misalnya. Ini misalnya aja ya, bahannya 4 gram. Tapi kok yang bereaksi kok 8 gram. Nah, kan nggak mungkin ya. Jadi ini kita ambil untuk yang ya 4 milimol untuk 2 koefisien. Berarti untuk 1 koefisien di sini kan CaOH 2 kali ini koefisiennya 1 ya. Nah, 4 itu untuk 2 ya, 4 untuk 2 koefisien, untuk 1 koefisien berapa? 2. Untuk 2 koefisien berapa? 4. Nah, untuk 1 koefisien berapa? 2. Untuk 2 koefisien berapa? 4 gitu ya. Oke, tinggal kita kurangkan ya, di sini 2, di sini habis, ini 2, ini 4 gitu ya. Nah, karena di sini ada sisa dari CaOH 2 kali yang merupakan basa kuat ya, maka ini kita masuk ke pH basa kuat di mana kita harus mencari terlebih dahulu konsentrasinya ya. Nah, Ma ini sama dengan
ya 2 ya kan, ini kan 2 milimol ya, 2 milimol dibagi volume total. Volume totalnya itu 40 tambah 40 itu sama dengan 80 ya. Hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat min 3 M. Ya. Nah, sehingga kita cari konsentrasi OH-nya ya. Konsentrasi OH- karena CaOH2 kali ini merupakan basa kuat, maka persamaannya kita cari dengan menggunakan X kali MB ya, X kali MB. Sebentar. Oke, tonton video ini sampai habis ya. Nah, X kali MB, karena banyak sekali yang soalnya ini hampir mirip 100%. X ini adalah jumlah dari OH- atau valensi dari CaOH2 kali ya. Ini jumlah, kan paling gampang aja deh. OH-nya di sini dia jumlahnya berapa? 2. Berarti di sini valensinya 2 ya. MB ini ya, sudah diketahui yaitu 25 kali 10 pangkat min 3. Oke. Hasilnya adalah 50 kali 10 pangkat min 3, atau saya ubah bentuk jadi 5 kali 10 pangkat min 2 M gitu ya. Sehingga POH-nya ya sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 2, hasilnya 2 min log 5 ya, 5. Maka pH ya sama dengan 14 ya, 14 min kurung buka 2 min log 5. Nah, ya. Jadi sini sama dengan 14 dikurangi 2 itu 12. Ini min jadinya plus log 5. Oke, itu ya untuk pembahasan kali ini. Jangan terlalu panjang ya. Kita nanti bertemu di video part 3-nya, yaitu pembahasan dari lanjutan nomor 11 sampai seterusnya. Gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini, dukung channel ini, like, share ya, dan juga komen di deskripsi box. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.